Hai, optimis. Selamat datang kembali di channel Optimis Selalu. Tempat kita mengeksplorasi dunia lewat lensa optimisme bahkan saat membahas hal yang terasa gelap. Seperti kejahatan, saya yakin banyak dari kita yang pernah bertanya, kalau dunia ini seharusnya penuh cinta dan kebaikan, kenapa kejahatan masih ada? Pertanyaan ini terdengar simpel, tapi jawabannya membawa kita ke sebuah perdebatan filosofis yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Filsuf besar seperti Leibniz, Nietzsche, sampai Augustinus pun punya pandangan berbeda tentang ini. Jadi, mari kita selami bersama. Mengapa kejahatan ada di dunia? Pertama-tama, kita perlu sepakat dulu tentang apa itu kejahatan. Ini bukan cuma tentang tindakan kriminal yang tercatat di kepolisian. Kejahatan bisa berwujud kekejaman, ketidakadilan sistemik, pengkhianatan yang merusak kepercayaan, bahkan kebencian yang tersembunyi di dalam hati. Nah, disinilah paradoks besar muncul. Kalau kita percaya Tuhan atau alam semesta itu pada dasarnya baik, kenapa Dia membiarkan semua itu terjadi? Ini adalah teka-teki yang dikenal sebagai problem of evil atau masalah kejahatan. Salah satu jawaban yang paling sering kita dengar adalah bahwa kejahatan itu perlu ada agar kebaikan bisa dikenali. Ini seperti konsep yin dan yang. Tanpa gelap, kita tidak akan pernah benar-benar mengerti arti terang. Tanpa merasakan sakitnya penderitaan, kita mungkin tidak akan pernah menghargai indahnya kebahagiaan. Leibniz, seorang filsuf optimis, bahkan berpendapat bahwa dunia kita ini adalah dunia terbaik dari semua kemungkinan dunia. Menurutnya, sedikit kejahatan diperlukan untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar secara keseluruhan. Bayangkan sebuah lukisan yang indah. Dari dekat, mungkin ada goresan cat gelap yang tampak jelek. Tapi saat kita mundur dan melihat gambaran besarnya, goresan gelap itu ternyata penting untuk menonjolkan bagian yang terang dan membuat lukisan itu jadi sebuah mahakarya. Menurut pandangan ini, kejahatan adalah bayangan yang membuat cahaya kebaikan tampak lebih benderang. Mari kita coba berimajinasi sejenak. Bayangkan sebuah dunia tanpa konflik, tanpa kesalahan, tanpa kejahatan sama sekali. Semua orang selalu baik, selalu setuju, dan tidak pernah menyakiti satu sama lain. Kedengarannya seperti surga kan? Tapi coba pikirkan lebih dalam. Di dunia yang sempurna seperti itu, apakah kata-kata seperti keberanian, pengorbanan, atau pengampunan masih punya makna? Buat apa ada keberanian jika tidak ada bahaya yang harus dihadapi? Buat apa ada pengampunan jika tidak ada kesalahan yang perlu dimaafkan? Menurut beberapa filsuf, termasuk Nietzsche, justru melalui penderitaan dan konfliklah manusia bisa tumbuh menjadi lebih kuat dan mencapai potensi tertingginya. Seperti otot yang butuh beban untuk berkembang, karakter manusia juga butuh tantangan untuk menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih berbelas kasih. Pandangan lain yang tidak kalah menarik datang dari tradisi teologisis, terutama dari Santo Agustinus. Dia berpendapat bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Sebaliknya, kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Sama seperti gelap adalah ketiadaan cahaya, atau dingin adalah ketiadaan panas. Menurutnya, Tuhan memberikan manusia anugerah terbesar, yaitu kebebasan untuk memilih atau free will. Kita diberi akal dan kehendak untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang jahat. Nah, kejahatan muncul ketika manusia menyalahgunakan kebebasan itu dan berpaling dari kebaikan. Justru karena adanya pilihan inilah, tindakan baik kita menjadi punya nilai moral. Kalau kita diprogram seperti robot untuk selalu berbuat baik, apakah kebaikan itu masih bisa disebut kebaikan sejati? Tentu tidak. Kebaikan sejati lahir dari pilihan sadar untuk menolak kejahatan, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Jadi, kejahatan adalah harga yang harus kita bayar untuk sebuah anugerah bernama kebebasan. Sampai di sini, mungkin ada yang berpikir, oke, jadi kejahatan itu perlu secara filosofis. Apakah artinya kita harus pasrah dan menerimanya begitu saja? Tentu tidak.
Sama sekali tidak. Memahami mengapa kejahatan ada, bukan berarti kita menjustifikasinya. Justru sebaliknya, pemahaman ini memberi kita tanggung jawab yang lebih besar. Tugas kita sebagai manusia yang berakal dan berperasaan adalah untuk melawan kejahatan, menguranginya, dan yang terpenting, mengubah energi negatifnya menjadi sesuatu yang positif. Kita tidak bisa mengontrol semua kejadian di dunia, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Setiap kali kita memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, kita sedang memutus rantai kejahatan. Setiap kali kita memilih untuk membantu seseorang yang sedang menderita, kita sedang menyalakan lilin di tengah kegelapan. Setiap kali kita berani membela yang lemah dan menyuarakan kebenaran di hadapan ketidakadilan, kita sedang membuktikan bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang pasif. Kebaikan adalah sebuah pilihan aktif, sebuah tindakan sadar, dan sebuah perjuangan yang tidak pernah berakhir. Kejahatan mungkin ada sebagai bagian dari keseimbangan kosmik, tapi kita yang punya kuasa untuk menentukan seberapa besar ruang yang kita berikan untuknya di dalam hati kita dan di dalam masyarakat kita. Jadi, optimis. Apa kesimpulannya? Mungkin kejahatan adalah bagian tak terpisahkan dari kain tenun alam semesta. Sebuah bayangan yang membuat cahaya lebih berarti. Mungkin juga, itu adalah konsekuensi dari kebebasan kita sebagai manusia. Tapi yang paling penting, keberadaannya bukanlah alasan untuk menyerah atau menjadi sinis. Justru, itu adalah panggilan untuk bertindak. Panggilan untuk memilih kebaikan, lagi dan lagi. Pilihlah untuk percaya bahwa di balik setiap tragedi, ada pelajaran. Di balik setiap luka, ada kesempatan untuk menyembuhkan. Dan setiap percikan kejahatan di dunia ini, bisa menjadi benih bagi tumbuhnya kebaikan yang lebih besar. Asalkan kita punya keberanian dan kemauan untuk menanam dan merawatnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga refleksi ini bisa memberikanmu perspektif baru. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan obrolan-obrolan mendalam lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tetaplah optimis, karena dunia ini sangat membutuhkan cahayamu.